Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rizky Maharani dengan NIM 11046230115. Di sini saya akan membahas sebuah materi tentang pengembangan media audio pembelajaran. Di era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan inovasi dalam dunia pendidikan menjadi semakin penting. Salah satu inovasi tersebut adalah penggunaan media audio dalam proses pembelajaran. Media audio sebagai bagian dari metode pembelajaran menawarkan peluang yang lebih besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar. Suara merupakan salah satu elemen kunci dalam komunikasi efektif, memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan memikat. Tidak hanya itu, suara yang ekspresif juga dapat membantu menciptakan koneksi emosional dengan pendengar. Landasan teori pembelajaran audio. Yang pertama, teori dual coding oleh Paivio tahun 1971, yaitu mengkombinasikan verbal dengan non-verbal. Selanjutnya, teori belajar audiovisual oleh Richard Mayer, penggunaan multimedia termasuk media audio. Dan teori belajar sosial oleh Albert Bandura, menekankan pentingnya model-model perilaku peserta didik. Selanjutnya ada teori kognitif oleh Jean Piaget melalui interaksi dengan lingkungan, teori konstruktivis oleh Lev Vygotsky, yaitu menekankan pentingnya interaksi sosial dan kolaborasi. Ada teori belajar situasional oleh Jean Lev dan Etienne, menekankan informasi dalam konteks yang relevan. Selanjutnya ada teori kognitif sosial oleh Jerome Bernner, yaitu menyajikan informasi yang memfasilitasi proses pemahaman dan pengorganisasian. Selanjutnya ada teori belajar pengalaman oleh David Kolb, yaitu merefleksikan pengalaman melalui diskusi. Selanjutnya ada teori belajar berbasis masalah oleh Howard Burroughs, yaitu menyajikan informasi dalam konteks masalah yang relevan. Merancang konten audio instruksional yang efektif melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama menentukan tujuan dari pembelajaran, yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk konten audio yang akan dibuat. Yang kedua, mengenali audiens, melakukan analisis audiens untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan karakteristik dari target audiens. Yang ketiga, mengembangkan skrip dengan membuat skrip yang rinci dan terstruktur untuk konten audio. Yang keempat, memilih narator yang tepat. Pilih narator yang memiliki suara yang jelas, menarik, dan sesuai dengan audiens. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hindari penggunaan istilah teknis yang rumit atau bahasa yang sulit dipahami. Yang keenam, menambahkan efek suara yang relevan. Menggunakan efek suara yang sesuai dan relevan untuk meningkatkan daya tarik konten audio. Yang ketujuh, memperhatikan kualitas audio. Pastikan kualitas konten audio tinggi dan jelas. Yang ke-8, merancang dengan durasi yang tepat, yaitu menentukan durasi konten audio yang sesuai dengan kompleksitas materi dan memperhatikan audiens. Yang ke-9, menyediakan kesempatan interaksi, yaitu menyediakan kesempatan bagi pendengar untuk berinteraksi dengan konten audio, misalnya dengan menyisipkan pertanyaan refleksi atau tugas. Yang ke-10, melakukan uji coba dan evaluasi. Melakukan uji coba terhadap konten audio dengan sejumlah kecil audiens untuk mendapatkan umpan balik. Yang ke-11, publikasikan dan menyebarluaskan. Setelah konten audio selesai, publikasikan dan sebarkan ke audiens melalui platform yang sesuai, seperti situs web, aplikasi, atau media sosial. Dan yang terakhir, melakukan pembaharuan dan peningkatan berkelanjutan. Terus pantau kinerja konten audio dan lakukan pembaharuan atau perbaikan yang sesuai dengan umpan balik dan perkembangan dalam bidang yang relevan. Selanjutnya ada materi penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat.
Yang pertama, memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, media audio juga memungkinkan sekejap dalam waktu dan tempat belajar. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan interaktif dalam konteks pendidikan masyarakat. Yang keempat, membuka pintu bagi pengembangan keterampilan audiovisual dan teknologi bagi peserta pendidikan masyarakat. Selanjutnya, membantu memperkuat budaya literasi audio di masyarakat. Yang keenam, memberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi yang sulit dipahami melalui teks secara lebih efektif. Yang ketujuh, meningkatkan inklusivitas dalam pendidikan masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi. Selanjutnya, ada penyampaian pendidikan dengan cara yang lebih menarik dan memikat bagi para pendengar. Selanjutnya, meningkatkan dan membangkitkan kesadaran melalui tindakan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Dan memberikan kesempatan bagi pendidik serta organisasi pendidikan untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas pembelajaran secara lebih sistematis. Selanjutnya, ada membantu menciptakan komunitas belajar yang berkelanjutan dan juga berdaya. Selanjutnya, terdapat materi aspek-aspek kualitas suara. Yang pertama, tone and pitch. Tone mengacu pada karakteristik emosional atau psikologis dari suara, sedangkan pitch mengacu pada suara yang tinggi dan rendahnya dan dapat mempengaruhi persepsi tentang kepribadian, kepercayaan diri, dan otoritas narator. Yang kedua, ada artikulasi dan pronunsi. Artikulasi mengacu pada kejelasan dan ketepatan suara, dan pronunsi adalah cara di mana kata-kata diucapkan dengan benar yang sesuai dengan aturan bahasa. Yang ketiga, ada tempo dan ritme. Tempo mengacu pada kecepatan atau laju dari suatu percakapan atau narasi, sedangkan ritme mengacu pada pola perubahan tempo dalam percakapan atau narasi. Selanjutnya, yang keempat, ada emosi dan ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah salah satu bentuk ekspresi emosi yang mudah dikenal dan sering digunakan dalam komunikasi interpersonal. Selain itu, ada postur tubuh yang tegak dan mengembang sering kali dikaitkan dengan rasa percaya diri dan dominan, sementara postur tubuh yang tertutup dapat menunjukkan kecemasan atau intimidasi intonasi suara. Intonasi suara adalah alat ekspresi emosi yang kuat dalam komunikasi verbal. Selain itu, terdapat menambahkan suasana emosional ke dalam suara dengan fokus pada penggunaan intonasi yang sesuai dengan emosi yang ingin disampaikan. Selanjutnya, menciptakan koneksi dengan pendengar melalui ekspresi vokal. Fokus pada penggunaan berbagai elemen vokal seperti intonasi, volume, dan penekanan. Membangun narasi yang menarik dan berpikir secara visual. Membuat gambaran mental yang kuat dengan mendeskripsikan secara detail dan jelas untuk membantu pendengar membayangkan situasi atau peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya, menggunakan teknik storytelling yang kuat untuk membangun konflik yang menarik, karakter yang kompleks, dan plot yang berkelok-kelok dalam narasi untuk menjaga minat pendengar tetap tinggi. Memanfaatkan teknik retorika yang kuat, seperti penggunaan analogi dan metafora, dapat membantu menjelaskan konsep yang lebih kompleks dan lebih baik, serta membangkitkan emosi pada si pendengar. Selanjutnya, membuat narasi yang bergerak maju dan lancar agar urutan yang logis dan terstruktur dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan si pendengar. Memberikan detail dan nuansa untuk memperkaya pengalaman pendengar dengan memberikan deskripsi yang jelas dan detail tentang setting, karakter, dan peristiwa dalam narasi dapat membangun dunia yang hidup dalam pikiran si pendengar. Selanjutnya,
Harus memperhatikan nada dan intonasi suara saat menceritakan. Intonasi suara dapat meningkatkan daya tarik dan keterlibatan pendengar. Yang selanjutnya memanfaatkan elemen audio tambahan seperti latar musik dan efek suara untuk meningkatkan pengalaman pendengar. Selanjutnya memberikan ruang bagi pendengar untuk berimajinasi dan berkontribusi dalam narasi dengan meningkatkan keterlibatan mereka dalam konten audio. Menggunakan teknik cliffhanger atau twist ending untuk mempertahankan minat pendengar. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi serta perbaikan. Melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas narasi secara berkala. Dengan melakukan evaluasi diri dan menerima umpan balik dari pendengar, dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam narasi.